manusianya gimana? Apakah tetap yang bertentangan dengan sifat Tuhan gitu? Tidak ada yang bertentangan. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan ingat, Yesus itu tidak diturunkan, ya, gedebuk jatuh dari langit seperti Quranmu. Yesus itu dikandung dalam rahim perawan Maria yang disebut dengan peristiwanya inkarnasi, inkarne bahasa Latinnya, yang menjadi daging. Bukan reinkarnasi ya. Kadang Islam itu kalau kita ngomong sudah jelas pun mereka tetap jadi Islam gitu loh. Paham nggak? Tetap jadi Islam. Ya ingat kamus besar Joseph ya. Paham, tidak paham, Islam gitu loh. Mereka tetap jadi Islam. Kita udah ngomong nih, inkarnasi. Nanti tiba-tiba mereka nyeletuk. Oh, reinkarnasi. Kocak kan? Udah dibilang jelas. Saya tidak ada kata re. Saya bilang inkarnasi. Ntar tiba-tiba ada yang nyeletuk di bawah. Oh, reinkarnasi gitu. Nah, itu Islam tetap jadi Islam gitu ya. Jadi ketika di dalam kodratnya yang ilahi sebelum dikandung dalam rahim perawan Maria, yang disebut sekali lagi peristiwanya inkarnasi dari bahasa Latin incarne, ya, itu artinya kekekalannya itu tetap jadi Allah sampai dia menjadi manusia, keilahiannya tidak berkurang sedikit pun, bro. Dan keilahiannya bersama dengan kodratnya yang manusia itu tidak bertentangan satu sama lain. Kenapa? Apa yang perlu dibertentangan? Wong dalam kitab Kejadian dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, di mana yang bertentangan dengan Allah. Makanya ini konsep penciptaan dari awal sudah beda, makanya mereka tidak mau mengakui keilahian Kristus. Karena menurut mereka akan turun, nggak kuat mereka. Saya lagi jelasin padahal. Makanya dalam kitab Kejadian dituliskan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia serupa dan segambar. IQ 60, akal tidak digunakan. Nama akun melek literasi. Saya undang kamu naik, silahkan diterima undangannya. Saya pengen tahu kamu beneran melek atau cuman hanya klaim semata karena kamu Islam. Shalom Zurina, selamat malam. Shalom Kak Zurina, selamat malam. Shalom Kak Zurina, selamat malam Kak. Halo. Ada orang Kak? Kalau tidak ada saya turunkan dulu ya Kak. Mohon maaf. Nanti kalau sudah bisa untuk dan ya bersuara atau mungkin memberikan sepatah dua patah kata, asal jangan ini ya, sepatah dua patah kalimat ya. Ini bukan kuis ya. Jadi jangan mengucapkan 2 kalimat atau 3 kalimat ya. Ini bukan kuis. Oke? Kita lanjut ya. Shalom Ucok, selamat malam. Ya, ya. Hello. Iya, shalom, dari Islam atau dari Kristen? Ya, dari Islam. Dari Islam. Silakan Ucok. Mau menyampaikan atau mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau bertanya Hmm. soal Tuhan kamu, Yesus. Ya, Tuhan kamu juga. Tuhannya nabimu dan Tuhannya Tuhan nabimu. Tuhanku Allah. Iya, saya bilang kan Tuhan kamu Allah, Tuhannya Tuhanmu. Kenapa kamu marah sih? Udah, silakan pertanyaannya apa? Tidak marah. Ini aku mau tanya pasal Yesus. Kenapa? Iya. Akhirnya kamu menyetujui ya Tuhannya Tuhan. Soal kelahirannya. Kenapa dalam Matius dan Lukas berbeza dengan Paul, Markus dan Yohanes? Kenapa berbeza? Apanya yang berbeza? Apanya yang berbeza? Soal kelahiran Yesus. Tuhan Gimana di bagian mana yang berbeda? Bisa tunjukkan secara komparasi. Ini beda, ini beda, ini beda. Ada pembandingnya di bagian mana yang beda? Kau yang tahu. Nggak usah Kau yang tahu. Kamu tahu apa? Hei, kalau kamu sebut itu silsilah, silsilah itu dituliskan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Markus itu permulaan tidak berbicara mengenai silsilah seperti Matius dan Lukas. So tahu. Markus 1 itu berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Jangan sok tahu kalau kamu mau rujuk pada silsilah. Saya sudah nangkep pertanyaan dia teman-teman. Jadi yang dimaksud adalah silsilahnya Yesus berbeda. Ya jelas berbeda. Yang satu dari garis ayah, yang satu garis ibu. Yang satu periode silsilahnya yang dijabarkan oleh antara Injil Matius itu dan Injil Lukas itu ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, yang satu Injil Matius hanya sampai kepada Abraham, sementara Injil Lukas sampai kepada penciptaan Adam. Ya udah jelas-jelas berbeda. Nanti deret ketiga dari silsilahnya Injil Lukas itu akan sama dengan deret pertama dari silsilah menurut Injil Matius, yaitu tentang silsilah dari Abraham sampai dengan Daud. Perbedaannya hanya urutannya yang terbalik, karena cara penyampaian silsilah yang terbalik antara Injil Matius dan Lukas.
Ngerti? Udah gitu yang jelas nulisnya yang jelas beda. Iyalah Islam, yang nulis beda, yang satu Markus, yang satu Matius, yang satu Lukas. Ya kalau sama yang namanya copy paste kayak kitabmu yang katanya suci. Oke? Ini ngerti ya? Jadi ada perbedaan silsilah itu karena tadi penjelasannya yang satu periode silsilah yang dijabarkan antara Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Matius itu hanya menjabarkan sampai kepada Abraham. Kalau iya benar ya, iya. Injil Lukas itu menjabarkan sampai kepada Adam. Makanya kalau teman-teman buka dalam Injil Lukas itu nanti silsilahnya sampai kepada Adam. Gitu ya. Kalau kamu sebutin Markus Yohanes, Markus saja nggak nyebutin silsilah. Markus bab pertama itu ngomongin tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes bab pertama mengenai firman Allah yang hidup. Mana ada silsilah? Silsilah cuma ada di Matius dan Lukas. Tahu kau? Yang setahu makanya ucok. Cok. Dijawab ya, saya pakai dalil, silakan. Apalagi pertanyaannya? Ya udahlah, jelas. Jelas, oke. Luar biasa, terima kasih sudah mengatakan bahwa jelas akhirnya. Selama ini, selama menjadi Islam, baru kamu Islam yang benar-benar hampir meninggalkan keislamanmu. Karena kamu hampir saja menyentuh apa yang telah diharamkan oleh ajaran kamu. Yaitu mendengarkan kata hati dan logika. Luar biasa. Semoga kamu segera bertobat. Oke, kita lanjut ya.